Kamu pasti tahu kan kalau sains itu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan. Tapi ternyata ada juga nih penemuan yang sudah diteliti berpuluh tahun, bahkan sampai ratusan tahun, namun masih jadi misteri sampai sekarang. Nah, berikut ini penemuan-penemuan misterius yang gak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. Mumi Tutankhamun. Ngomong-ngomong soal mumi, bawaannya jadi inget film The Mummy ya. The Mummy. Kamu udah pernah nonton gak film itu? Serem banget ya? Nah, mumi yang satu ini gak kalah menyeramkan loh Pop Gengs. Pasalnya, sejak ditemukan pada tahun 1922 oleh tim peneliti, mumi Tutankhamun ini menyimpan banyak misteri. Mulai tentang peti berlapis emas dan timbunan harta karun. Terus kisah Firaun Mesir yang bertahta di usia belianya yaitu 9 tahun. Juga kutukan yang konon menimpa mereka yang bernyali yang mengusik makam dan jasadnya. Nah, dilansir dari liputan6.com, dia ini dibalsem dengan cara yang gak biasa loh. Jantungnya itu hilang. Terus organ kemaluan yang dibalsem pada sudut 90 derajat alias tegak lurus. Dan tertutup lapisan tebal cairan hitam yang membuat jasad Firaun muda itu terbakar. Ahli Mesir Salima Ikram mengatakan, konon, organ intim yang tegak ini membangkitkan kekuatan regeneratif Osiris, yaitu cairan hitam untuk membuat kulit Tutankhamun berwarna mirip dengan sang dewa. Dan hilangnya jantung mengingatkan pada kisah dewa Osiris yang dipotong-potong oleh saudaranya yang bernama Set, kemudian jantungnya itu dikubur. Membuat penampilan Tutankhamun ini mirip Osiris juga diduga adalah sebuah agenda yang lain, yaitu untuk membatalkan revolusi keyakinan yang digagas oleh Akhenaten ayah Tutankhamun. Salima Ikram mengakui idenya itu spekulatif. Ya, barangkali kamu mau jadi peneliti dan menemukan jawaban sebenarnya, Pop Gengs? Pedang Ulfberht. Nah, berbicara tentang pedang nih Pop Gengs, ada sebuah pedang yang sangat melegenda namun misterius. Namanya itu adalah pedang Ulfberht. Dilansir dari Wikipedia, pedang Ulfberht ini adalah pedang dari masa pertengahan awal, sekitar abad 9 hingga 10 Masehi. Dengan ciri khas bilah pedangnya itu ada ukiran kata plus, V, L, B, R, H, T, kemudian plus lagi. Dan ada beberapa varian lainnya. Pedang ini nih Pop Gengs sering dianggap sebagai pedang bangsa Viking. Padahal sebenarnya lebih banyak dibuat sama bangsa Frankis. Nah, hingga kini sudah ada sekitar 100-170 pedang Ulfberht yang diketahui keberadaannya, namun sampai sekarang belum dapat dijelaskan secara ilmiah mengenai makna dan variasi pedang-pedang tersebut. Berlian Koh-i-Noor. Berlian atau diamond ini berasal dari bahasa Yunani, adamas, yang berarti nggak mudah dihancurkan. Makanya diamond itu sering dijadikan sebagai simbol pengikat dan identik dengan perempuan. Dilansir dari republika.co.id, baru-baru ini berlian yang dinamai Koh-i-Noor ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat India. Nah, kehebohan ini terjadi karena mereka menginginkan berlian yang pertama kali ditemukan di India pada tahun 1300-an ini kembali ke India. Mereka percaya berlian ini diturunkan oleh Sang Surya atau Dewa Matahari sebagai hadiah untuk bumi. Sementara umat Hindu meyakini permata seindah itu telah dicuri dari Dewa Krishna saat tengah lelap tertidur. Ada juga nih mitosnya Pop Gengs, kalau orang yang memiliki berlian Koh-i-Noor ini berhak menjadi penguasa dunia. Nah, karena petuah inilah yang membuatnya menjadi berlian yang paling diperebutkan oleh bangsa-bangsa melalui perang berdarah. Belum diketahui sih apa alasan pasti sehingga berlian ini amat berharga. Ya ampun, padahal kan masih banyak berlian lainnya kan ya Pop Gengs? Kitab Suci Iblis. What? Yang bener aja nih, memang ada gitu kitab sucinya iblis? Dilansir dari Wikipedia, Codex Gigas atau dalam bahasa Inggris berarti Giant Book adalah manuskrip terbesar dari abad pertengahan. Codex ini dikenal sebagai kitab sucinya setan. Hal ini dikarenakan terdapat ilustrasi yang diyakini bergambar setan dan legenda penciptaan setan. Codex Gigas diperkirakan dibuat pada awal abad ke-13. Menurut legenda, penulis kodeks ini adalah seorang pendeta yang melanggar aturan gereja dan dihukum mati dengan cara diikat di dinding dalam posisi berdiri seumur hidup. Pendeta ini kemudian memohon ampun dari penghukuman dan berjanji dalam satu malam akan membuat sebuah buku yang akan memuliakan biara dan pengetahuan umat manusia selamanya. Nah, menjelang tengah malam, pendeta itu menjadi ragu bisa menyelesaikannya sendiri. Kemudian,
dia pun menjual jiwanya kepada iblis untuk menyelesaikan manuskrip tersebut. Nah, sebagai penghormatannya kepada si setan, pendeta itu pun menambahkan gambar iblis dalam kodeks tersebut. Jadi penasaran ya mau lihat isinya? Kamu penasaran gak sih? Daftar nama Raja Sumeria. Dari sekian banyak artefak yang luar biasa yang telah ditemukan dari situs-situs sejarah di Irak, di mana kota-kota Sumeria pernah berdiri, yang paling menarik adalah Daftar Raja-Raja Sumeria atau King List, sebuah naskah kuno yang dicatat dalam bahasa Sumeria. Dilansir dari tribunnews.com, artefak ini berisi nama Raja-Raja Sumeria dan dinasti-dinasti tetangganya, panjang masa pemerintahannya, dan lokasi resmi kerajaannya. Apa yang membuat artefak ini begitu unik adalah kenyataan bahwa daftar tersebut memadukan penguasa pradinasti yang tampaknya adalah mitos dengan penguasa yang benar-benar ada dalam sejarah yang diketahui. Gak diketahuin sih apa alasannya, Pop Gengs. Stone of Scone. Beberapa batu dikenal karena sejarah atau keindahannya, dan bahkan beberapa daerah sampai menjadikan bebatuan ini sebagai landmark loh. Salah satu batu yang terkenal adalah Stone of Scone. Nah, dilansir dari wikipedia.com, selama berabad-abad, batu persegi panjang yang berasal dari batu pasir merah ini digunakan dalam penobatan Raja Skotlandia dan kemudian Raja Inggris dan Britania Raya. Batu ini memiliki panjang sekitar 660 mm, lebar 425 mm, dan tinggi 270 mm. Oh ya, batu yang memiliki berat sekitar 152 kg ini terakhir kali digunakan pada tahun 1953 dalam penobatan Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Replika dari Stone of Scone sendiri bisa dilihat di Istana Scone. Dikatakan bahwa batu ini bisa mengidentifikasi siapa penguasa yang sah dari suatu kerajaan dengan memancarkan suara yang nyaring. Kok bisa ya? Wow. Penemuan-penemuan tadi misterius banget ya. Kamu paling penasaran sama penemuan yang mana nih, Pop Gengs? Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, and bye-bye.